Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana pembelajaran daring kalian di masa pandemi atau di tengah pandemi ini? Semoga semua bisa berjalan sesuai harapan atau rencana. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang frekuensi harapan dan peluang kejadian majemuk. Ini adalah materi matematika wajib di kelas 12. Baik, mari langsung saja. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang kejadian A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan PA dikali N. Sekali lagi, A sama dengan PA dikali N. Contoh soalnya seperti ini. Scoping koin logam ditos 30 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Pada pelemparan scoping koin logam, peluang munculnya gambar adalah setengah. Satu ini adalah munculnya gambar, kemudian dua ini adalah ruang sampelnya. Jadi dalam sisi uang logam itu sudah tentu ada gambar dan ada angka. Kejadiannya adalah satu, gambar, kemudian ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Jadi peluang munculnya gambar adalah setengah. Maka frekuensi harapan munculnya gambar dalam 30 kali percobaan sama dengan setengah dikali banyaknya tos yang dilakukan. Jadi ada 30 sama dengan 15 kali. Jadi banyak frekuensi harapan munculnya gambar adalah 15 kali. Baik, kita lanjut ke peluang kejadian majemuk di materi berikutnya. Jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru ini disebut dengan peluang kejadian majemuk. Kita akan bahas yang pertama mengenai peluang komplement dari suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian itu, bagian maksudnya dari kejadian itu, maka berlaku PA ditambah PA aksen sama dengan 1 atau PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Ngerti? Ya, kita coba pelan-pelan. Contohnya seperti ini. Dari satu set kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak, berapa peluang terambilnya? Bukan kartu as. Kartu bridge ini maksudnya adalah kartu remi yang sudah mungkin beberapa kali atau sering kalian mainkan. Penyelesaiannya seperti ini. Satu set kartu bridge berjumlah 52 kartu. Ini di Indonesia kalian kenal dengan wajik, kemudian jantung, kemudian semanggi, dan skop. Jadi ruang sampelnya adalah 52. Misalkan B adalah kejadian terambilnya bukan kartu as, maka komplement dari B, yaitu B aksen adalah kejadian yang terambilnya bukan as. Sehingga NB aksen sama dengan 4. Dan peluang kejadian B aksen adalah, ini maksudnya sekali lagi, NB aksen ini adalah peluang terambilnya kartu as. BB aksen sama dengan NB aksen per NS sama dengan kartu as yang diambil kemungkinannya ada 4 per 52, karena hanya ada 4 kartu as dari 52 kartu. Sama-sama dikali 4, kita peroleh 1 per 13. Nah, bagaimana cara menentukan peluang terambilnya bukan kartu as? Jadi, caranya adalah PB, ini tadi sudah disampaikan, kejadian terambilnya bukan kartu as, sama dengan 1 dikurang PB aksen. 1 dikurang kartu asnya, otomatis sisanya pasti bukan kartu as. 1 dikurang 1 per 13 sama dengan, samakan penyebutnya, 13 per 13 dikurang 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang terambilnya bukan kartu as dari satu set kartu bridge adalah 12 per 13. Ngerti? Baik, kita contoh berikutnya. 3 buah koin ditos bersamaan. Ada 3 buah koin ditos bersamaan. Tentukan peluang paling sedikit muncul satu angka. 3 koin dilambungkan bersamaan, banyak hasil yang mungkin ada 8. Jadi NS-nya 8. Nanti silakan dibuat sendiri ya. Misalkan angka gambar terus sampai kalian menemukan ruang sampelnya 8. Jika A adalah kejadian paling sedikit muncul satu angka, maka komplement dari A, yaitu A aksen, adalah kejadian tidak ada angka yang muncul dari ketiga koin tersebut. Kemungkinannya cuma satu, yaitu gambar, gambar, dan gambar. Ketiganya gambar. Sedangkan yang lainnya mungkin aja angka, gambar, gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, angka. Silakan dikombinasikan. Sehingga
NA aksen sama dengan 1. Maka peluang kejadian A aksen sama dengan munculnya 3 gambar, yaitu NA aksen per NS. Ini 1 per 8. 1 dimaksudnya adalah gambar per 8 ruang sampelnya. Kemudian bagaimana menentukan peluang paling sedikit muncul satu angka? Kita gunakan konsep yang sama, PA sama dengan 1 dikurang P aksen. 1 dikurang 1/8. Tambahkan penyebutnya, 8 per 8 dikurang 1/8. Hasilnya adalah 7 per 8. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, bagian kedua adalah penjumlahan peluang. Jadi ada penjumlahan peluang, nanti ada perkalian peluang. Kita fokus pada penjumlahan peluang. Dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu bersamaan, misalnya kejadian A adalah munculnya angka yang dihasilkan dari 4. Kemudian B adalah jumlah angka dadu yang menghasilkan 10. Maka A, ini maksudnya dijumlahkan hasilnya 4. 1 dan 3, 2 dan 2, dan 3 dan 1. Ini peluang kejadian A-nya. Kemudian B-nya peluang kejadian. Kejadiannya seperti ini. B sama dengan 46, 55, dan 64. Tampak bahwa tidak ada satupun elemen yang sama dengan elemen B. Nah, yang tadi pada bagian yang pertama kita membicarakan tentang ada komplement atau bagian yang sama. Sedangkan pada kasus ini, penjumlahan peluang ini tidak ada komponen yang sama. Nah, kejadian A dan B dalam hal ini disebut kejadian saling lepas. Nah, inilah yang namanya kejadian saling lepas. Jadi, dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Dalam kondisi himpunan, dua kejadian saling lepas jika A ini lambang apa ini? Irisan, A dan, nah bahasanya juga A dan B sama dengan himpunan kosong. Ini coret ini adalah himpunan kosong, atau N A dan B sama dengan 0. Seperti itu, saya ulang, A dan B sama dengan himpunan kosong, atau N dalam kurung A dan B sama dengan 0. Nah, ini gambarnya. Ini adalah kejadian saling lepas. Jadi, A dan B tidak ada keterkaitan sama sekali. Kemudian, nah ini, A dan B tidak saling lepas. Jadi, A dan B tidak sama dengan himpunan kosong, atau N, A dan B tidak sama dengan 0. Artinya, ada jawabannya di sini. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk kasus yang pertama, yang bagian ini, untuk A dan B, dua kejadian saling lepas, berlaku ini. P, A, atau B, P, A, atau B sama dengan PA ditambah PB. Sekali lagi, untuk kejadian saling lepas, PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian, untuk A dan B, dua kejadian yang tidak saling lepas. Nah, ini tidak saling lepas. A dan B tidak sama dengan, nah ini maksudnya tidak sama dengan himpunan kosong ya, coret, berlaku PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Sekali lagi, PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A dan B. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ini contoh soal untuk kejadian saling lepasnya ya. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka berjumlah 4 dan 10? Dua buah dadu dilempar bersamaan, munculnya angka 4 dan 10. Ini saling lepas. Penyelesaiannya seperti ini. Pada pengetesan dua buah dadu bersamaan, maka hasil yang mungkin, dadu yang pertama kan 6. Dadu yang kedua adalah 6 juga. Maka ruang sampelnya adalah 36. Nanti dibuat di tabelnya ini, kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini kejadian A sama dengan muncul angka berjumlah 4. Ini tadi. 1, 3, 2, 2, 3, 1, maka NA-nya ada 3. Kemudian kejadian B muncul angka berjumlah 10. Ini dia, 4, 6, 5, 5, dan 6, 4, sehingga NB-nya sama dengan 3. Kejadian A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Ini tidak ada satupun elemen sama. Ini berbeda. Sehingga A dan B saling lepas. Peluang gabungan A dan B, ini dia, A atau B sama dengan PA ditambah PB. P, A atau B sama dengan PA-nya tadi adalah NA per NS. Ini dia, 3 per 36 ditambah ini NB-nya 3 per 36. Kita peroleh 6 per 36. Kita sama-sama bagi 6 ya. Kita peroleh 1 per 6. Berapa peluang muncul angka berjumlah 4 atau 10 dalam pelemparan dua buah dadu? Adalah 1 per 6 jawabannya.
Kita lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Tadi saling lepas, sekarang tidak saling lepas. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge atau kartu remi. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu hati, kartu heart, atau kartu as. Sekali lagi, kartu heart atau kartu as. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Satu set kartu bridge terdiri dari 52 kartu, seperti yang Pak Eri sampaikan sebelumnya, maka NS atau ruang sampelnya adalah 52. Jika kejadian A menyatakan terambilnya kartu heart, ini pengambilan kartu heart. Kartu heart hati ini ada berapa? 13 ya. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya adalah asnya, kemudian ada Jack, ada King, ada Queen juga. Kemudian jika diambil B menyatakan terambilnya kartu as, maka banyak kartu as ada 4. Nah, NB-nya adalah 4. Nah, jadi ini ada dua kasus sebenarnya. Yang pertama adalah kartu heart, di mana ada as, kemudian 2, 3, 4, sampai 10, kemudian ada J, K, dan Q. Ini dia, 13. Kemudian yang berikutnya, kartu as saja. Seperti yang Pak Eri di soal berikutnya. Mungkin dia waru, kartu skop, mungkin dia semanggi, mungkin dia heart, hati, jantung, atau mungkin dia adalah wajib atau diamond. Nah, kejadian A dan B memiliki satu elemen yang sama, karena salah satu jenis kartu as adalah heart. Gitu. Satu bagian dari 4 ini ada di sini, di 13 ini. Maka A dan B, dua kejadian tidak saling lepas. A dan B sama dengan kartu as heart, dan N dalam kurung A dan B sama dengan 1. Nah, ini dia. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A dan B. Maka dari itu, NA-nya tadi sudah dapat 13/52 ditambah NB-nya ini dia 4/52 dikurang 1/52. Satu yang dimaksudkan ini adalah satu di antara 52 kartu itu adalah kartu as. Sekali lagi, satu di antara 52 kartu itu. Ini kita jumlahkan, 13 tambah 4, 17 kurang 1, 16/52. Sama-sama bagi 4, kita peroleh 4/13. Gimana? Susah tidak? Ya, nanti sering-sering saja latihan, pasti bisa. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Nanti ada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan membahas mengenai perkalian peluang. Nah, nanti kalau tidak, mungkin Pak Eri fokus ke soal ujian sekolah saja, khusus untuk di matematika wajib. Ada 4 soal yang kalian bisa diskusikan, nanti kita akan diskusikan besok pada pembelajaran. Yang pertama adalah sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapnya munculnya angka ganjil. Kemudian yang kedua, 3 buah koin ditos bersamaan, peluang paling sedikit muncul satu angka, ini komplement satu kejadian. Kemudian 2 buah dadu dilempar undi bersama satu kali, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 4 atau 7, ini saling lepas. Kemudian jika dadu satu kartu diambil 1 sampai 100, diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang munculnya kelipatan 6 atau 8. Ini tidak saling lepas. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon besok kalian maksimalkan diskusi di grup WhatsApp. Nanti Pak Eri akan buatkan video untuk pembelajaran kali ini ataupun PPT show-nya, silahkan dimaksimalkan. Jadi ingat sekali lagi, tetap jaga kesehatan, lakukan hal-hal yang positif bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih.